Hai guys, kembali lagi bersama channel gue. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan mengupload lagi mengenai sebuah misteri. Sebelumnya gue mohon maaf sekali guys, karena gue sudah lama sekali tidak mengupload video, sudah sekitar 1 minggu yang lalu. Karena jujur ya, di sini gue banyak sekali halangan dan kesibukan guys ya. Apalagi dengan mengenai pekerjaan. Oke, jadi untuk pembahasan video kali ini gue bakalan mengupload sebuah misteri tentang Gunung Lawu. Yang dimana di Gunung Lawu itu ada salah satu sebuah pasar setan. Nah, jadi di pasar setan ini banyak sekali menyimpan sebuah misteri guys. Makanya gue bakalan mengupload tentang Gunung Lawu ya. So buat para teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya supaya gue lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten menarik yang lainnya guys. Oke, langsung aja kita untuk membahas ke sebuah pembahasan tersebut. Let's go. Jadi Gunung Lawu yang terletak di antara dua provinsi yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur ini menyimpan sebuah misteri guys. Terdapat pasar jual beli goib yang sering disebut yaitu pasar setan di jalur pendakian menuju puncak Gunung Lawu ya. Terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah, Gunung Lawu tersohor juga dengan cerita misteri yang ada di sana guys. Gunung Lawu memiliki dua puncak yaitu Hargo Dalam dengan ketinggian 3142 mdpl dan puncak Hargo Dumila dengan ketinggian 3265 mdpl guys. Para pendaki akan melewati pasar setan yang melalui jalur pendakian via Candi Ceto, lokasinya ada di pos 5 guys. Inilah yang membuat jalur pendakian via Ceto dikenal dengan sebutan jalur sakal karena cerita misteri di pasar setan tersebut guys. Jadi di pasar setan ini sering dijadikan sebuah jual beli antara makhluk goib guys ya, yang katanya ini adalah yang disebut-sebut sebagai penghuni Gunung Lawu tersebut. Makanya ini bisa disebut dengan pasar setan karena ini adalah tempat untuk jual beli makhluk goib guys. Namun hal tersebut tidak mengurungkan niat para pendaki untuk melalui jalur pendakian Ceto ini. Puncak Gunung Lawu menjadi tempat menikmati keindahan sunrise yang sayang jika dilewatkan begitu saja guys. Jadi ini bukan tentang hanya misteri horornya ya, karena tempat ini juga sangat indah guys. Selain dikenal dengan cerita misterinya, terdapat beberapa larangan saat mendaki Gunung Lawu via Ceto ya. Para pendaki jalur pendakian via Ceto dilarang memakai baju yang berwarna hijau guys. Nah, jadi ini ada sebuah larangan dari Gunung Lawu ini, bahwa kalian para pendaki tidak diperbolehkan untuk memakai baju pakaian berwarna hijau ya. Selain itu terdapat larangan melakukan pendakian ke Gunung Lawu dalam jumlah ganjil. Sebaiknya mendaki dalam jumlah genap. Jadi selain kalian tidak diperbolehkan untuk memakai baju warna hijau, kalian juga tidak diperbolehkan untuk membawa teman rombongan yang ganjil ya. Jadi kalian harus membawa teman-teman yang genap saja guys ya, misalkan 6, 10, 12 itu kan masih genap guys. Jadi kalau 5, 3 nah itu kemungkinan katanya tidak diperbolehkan ya. Tidak hanya itu, para pendaki dilarang untuk membuat perapian dan wajib membawa sampah yang dihasilkan oleh pendaki tersebut ya. Jadi kalian mungkin tidak boleh untuk membuat sebuah api ya. Jadi harus membawa kompor portable dari rumah guys ya. Ya mungkin ini karena ya emang berdampak sangat besar guys ya. Bisa jadi ini bisa menyebabkan sebuah kebakaran ya. Kayak seperti di Gunung Bromo guys. Jadi ini ada kisah salah satu seorang pendaki yang hilang di pasar setan tersebut guys. Jadi seorang pendaki Gunung Lawu asal Kediri, Ali Rahmatullah yang umur 48 dinyatakan hilang dan terakhir dilihat di pasar setan guys. Tempat yang disebut-sebut menyimpan sebuah misteri. Itu info awal dari orang-orang warung melihat terakhir di pasar setan sekitar tanggal 20 kemarin. Belum diketahui secara pasti Ali terakhir terlihat pada siang atau malam. Namun hingga kini pencarian pendakian hilang itu belum membuahkan hasil guys. Jadi ada salah satu ya pendaki yang hilang di pasar setan tersebut yang bernama Ali Rahmatullah guys. Pasar setan itu berada di pos 5 jalur pendakian Gunung Lawu ya. Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, pasar setan ini digambarkan dengan tumpukan bebatuan. Kegiatan pasar setan terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat ya. Pasar setan ini diyakini berada di antara jalur pendakian Gunung Lawu dan Candi Ceto ya. Jalur ini dikenal cukup terjal dan sulit dilalui karena berkabut.
Jadi selain terjal di pasar setan ini, konon katanya suka berkabut guys. Jadi ini cukup menghalangi pandangan mata kita ya. Mengutip dari situs Indonesia Go ID, jalur pendakian ini dikenal sebagai jalur goib. Sebab para pendaki yang melewati padang di lereng Lawu dan berangin kencang sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar. Hingga sering disebut-sebut sebagai pasar setan guys. Jadi kalau malam atau siang itu katanya suka mendengar sebuah keramaian ya, layaknya seperti di pasar gitu guys ya. Pasar setan ini juga dikenal sebagai Pasar Dieng. Mengutip jurnal Isi Surakarta berjudul Perancangan Kampanye Keselamatan Pendakian dalam Gerakan Salam seperti di Gunung Lawu Jalur Cemoro guys. Secara fisik tempat tersebut merupakan tanah lapang luas yang berisi banyak batu-batu besar dan pohon edelweiss. Ada beberapa batu yang disusun secara rapi dan siapapun dilarang untuk mengubah atau mengambilnya guys. Jadi ada beberapa susunan batu yang dimana itu tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Jadi ya buat para teman-teman mungkin jangan mengambil atau merusak yang ada di gunung ya. Karena itu mungkin sudah ada penunggunya atau gimana, karena gue juga gak tahu guys ya. Jika diangkat diyakini akan memunculkan sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak cerita mistis tentang pasar ini, misalnya saja pendaki yang tersesat hilang tak ditemukan. Jadi seperti yang tadi gue katakan, yang si Ali Abdurrahman itu yang hilang di Gunung Lawu ya. Jadi ini hilangnya katanya di pasar setan guys ya. Itu gue belum tahu informasinya ya, karena itu terjadi pada tahun 2022 guys katanya ya. Menurut penurutan warga setempat, Pasar Dieng atau pasar setan ini merupakan tempat transaksi bagi para jin ya dan makhluk halus penghuni Lawu. Tak sedikit para pendaki yang mengalami kejadian aneh ini seperti mendengar suara keramaian. Konon jika mendengar suara bising tersebut diharuskan untuk melempar koin sebagai tanda berkomunikasi dan agar tidak tertimpa musibah. Oleh karena itu pasar setan dikenal sebagai salah satu tempat sakral di kawasan Gunung Lawu tersebut ya. Jadi mungkin para pendaki harus melemparkan sebuah koin ya, karena itu dikenal untuk sebagai tanda berkomunikasi mungkin ya, dan agar tidak tertimpa musibah juga. Jadi jika kalian yang ingin mendaki dan mendengar sebuah keramaian di pasar setan tersebut, kalian harus melemparkan sebuah koin ya. Koin itu mungkin berupa koin uang guys, 1000 atau 2000 ya, untuk berkomunikasi saja dan agar tidak tertimpa musibah. Nah mungkin begitu saja untuk cerita singkat dari mengenai Gunung Lawu ini dan dari misteri pasar setan ya. Itu yang gue tahu mengenai informasi dari pasar setan ini guys. Semoga video ini bermanfaat buat para teman-teman semua yang ingin suka bercerita mengenai horor dan misteri ya. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat para teman-teman semua yang telah menonton video kali ini. Gue ucapkan terima kasih banyak. So di next konten gue bakalan mengupload lagi video yang seru dan menarik lainnya. Oke, sekian dan terima kasih guys.